1968. Tapi kemudian dikeluarkan akhirnya 1967 bilik biasa. Pengennya 17 Agustus, tapi ibu itu dulu nggak tahan. Terpaksa akhirnya 15 Agustus. Ya, akhirnya 17 Agustus biar ketemu sama. Ya, terpaksa 15 Agustus. Ya, itu agak salah ibu. Itu di Cilacap, Jawa Tengah. Jadi saya itu bahasa aslinya itu ngapak. Sebab Anda sudah ke Kebumen betul. Kemudian 2 tahun katanya itu dibawa ke Lampung. Bukan transmigrasi, pokoknya tidak ada Lampung. Karena menurut bapak ibu itu sudah tidak dalam tanda kutip bertahan hidup di Jawa itu susah. Ya, jadi sekolah SD, MI, MTS, PGA itu di Lampung. Tahun 84 itu ketika saya masih PGA kelas 1 naik kelas 2, bapak ibu itu transmigrasi ke Kalimantan Barat di Serentak. Jadi untuk mencukupi hidup waktu itu, pagi saya sekolah, sore saya di Timur. Nah, jadi agak berat hidup saya. Ibu masih penting. Kemudian tahun 89 dari 8 bulan utama pernah ngajar swasta, coba-coba di Lampung, nggak tahan, kemudian mencoba mulai merantau mulai dari Bogor pernah, Jakarta pernah, Pontianak pernah, Malaysia 2 tahun pernah, ditahan juga pernah karena paspor habis. Iya, susah. Kemudian sampai saya hampir lupa apakah saya harus beristri atau enggak. Karena saya memang asik dengan dunia itu. Tahun 93 baru saya masuk ke perusahaan di Somen, di Sukalanti. Nah, CTNR. Dan saya pegang forklift itu 12 tahun, Pak. Nah, forklift. Jadi forklift alat berat. Kemudian dalam tanda kutip agak dipaksa sama orang tua, saya akhirnya menikah, dijodohkan. Tapi tidak jadi ulang, gagal. Ya karena gagal itu orang tua menangis merasa malu, saya janji bahwa sebelum perempuan itu nikah saya dulu yang nikah. Nah, terus saya langsung cari, ya saya cari. Saya kasih surat, saya beri waktu 1 bulan. Mau nikah ya saya enggak, kalau mau kalau enggak saya cari lain. Iya, dan ternyata mau sampai hari ini pula. Cantik lagi. Tapi saya memang agak pilih-pilih waktu itu. Istri saya itu 12 tahun lebih muda dari saya. Jadi saya agak pilih sebab saya perkirakan jangan sampai saya udah tua, istri saya ikut tua. Kemudian tahun 2004 itu ada pendaftaran pegawai negeri. Background dari media. Saya daftar, terus di Salawiyah 2 lulus, kemudian diterima di SP 15. Maka saya insya banyak kawan di sini. 2010 saya dipindahkan ke Bayar yang Robokin tadi, SMP 22. Saya pernah di SMP 22 sebelum beliau yang mengusir saya. Sebab ketika saya mau masuk lagi, tidak ada beliau, jadi tidak bisa masuk. Kemudian 2014 saya dinonaktifkan karena saya ikut beasiswa untuk kuliah. Waktu itu di Gunung Jati Bandung. Kemudian pada 2014 sampai sekarang saya di SMK Negeri 4. Jadi kalau melihat latar belakang itu Bapak Ibu, yang ingin saya katakan adalah bahwa saya bukan ahlinya sebenarnya, sebabnya tidak lulus. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang di sini kan semuanya S1. Tidak mungkin nggak ngerti ini. Paling tidak pernah dengar. Tidak mungkin anak yang Bapak Ibu
selesai kuliah 1 kok nggak kenal siapa ada Nawawi, kemudian Sugiono, Fitri Mulyo, kan, Suharti, Adi Purwito, itu kan teknik. Kalau nggak kenal itu berarti dulu skripsinya dikeluarkan. Mohon maaf sampai tak minum dulu. Sudah selesai tahu semua, balik. Sorry Pak. Sudah paham semua. Sudah pernah masak. Kenapa itu sengaja Dr. Badrudin Ismail? Itu pertama karena memang saya tidak siap untuk membuat file. Yang kedua memang saya ingin menampilkan yang aslinya, itu memang bukan buatan saya. Jadi kalau saya tidak bisa, wajar. Jadi memang aslinya itu gitu. Ya memang itu gitu. Tapi kalau insya Allah, kalau soal Fatihah, saya dulu memang punya dunia gelap sedikit. Iya. Saya pernah mohon maaf, pernah dicari-cari oleh pihak kampus. Karena saya terlalu banyak ya, jadi itu masalah. Baik, kita mulai dari awal. Coba Pak. Terus? Itu gak penting. Sebab kalau Bapak Ibu ngomong itu saya malu. Saya akan terangkan bahwa PTK ini dalam rangka menaikkan pangkat. Lalu Bapak Ibu nanti ngecek di absen saya 3B. Tidak logis, bagaimana mungkin narasumbernya menyampaikan untuk naik pangkat pangkat di 3B? Tidak logis. Maka tolong lewat dari jangan. Maka itu Bapak Ibu, karena dulu saya pratama di Alkat itu, golongan saya kan 2A, dari 2A. Nekat saya itu kuliah di kelas khusus itu, kawan berangkat dari D2. Jadi kawan udah selesai, saya belum berangkat lah kami. Masuk ke kelas-kelas reguler. Udah tengah semester, jadwalnya berubah. Balik lagi tahun depan. Untung saya masih ngajar di belakang TNI, jadi agak dekat. Jadi dosen memang kadang-kadang ada kutip kurang ajar kan. Merubah jadwal tanpa inilah kelebihan dosen. Dia punya hak prerogatif. Oke, baik, kita mulai dari awal ya. Kalau Bapak Ibu memang mau fokus, tolong perhatikan itu sistematika awalnya. Halaman judul, halaman pengesahan kepala sekolah kalau memang kepentingannya untuk naik pangkat. Tapi kalau bukan untuk naik pangkat, ya tidak perlu itu. Misal masih ada yang yang belum S1 nih? Makin enak lah, ngomong dengan orang pintar itu makin enak ya. Nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kata pengantar abstrak itu biasanya terdiri dari 3 alinea. Pertama itu latar belakang, kemudian yang kedua itu metodologi, yang ketiga baru hasil. Nah, kemudian yang bawah itu kesimpulan. Itu abstrak. Kata pengantar ya silakan antum lah pengantar ya. Abstrak penting. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Daftar tabel tentu sesuai dengan yang ada di PTK itu, halaman berapa, daftarnya tentang apa. Ibu jangan lihat saya terus. Oke. Latar belakang masalah. Nah, ini agak sedikit serius nih. Sebab orang agak susah di latar belakang ini. Latar belakang itu intinya kesenjangan
antara harapan dan kenyataan. Atau ungkapan itu tentu diawali dengan penelitian awal. Misalnya ini, yang guru SD mana? Normal. Saya ini udah di SMK, sebenarnya ingin marah dengan guru SD dan SMP. Pertanyaannya ngapa nih? Karena saya masih banyak menemukan anak-anak yang masuk SMK tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat. Memang saya punya anak jam. Saya tanya dengan siswa, Pak, saya ada hafal. Saya tanya, apa sudah hafal? Kan dulu SMP udah ada. Bahkan menjadi SMP praktek sholat, Pak. Di SD praktek sholat. Saya dulu hafal, Pak. Tapi lupa doa, itu saya tidak jadi nyalakan gurunya. Karena tugas guru udah selesai. Betul. Dan saya tidak nyalakan guru SD. Karena SD itu berat. Sebab saya yakin sebenarnya itu udah pelajaran kelas 4 SD. Tapi benar, Pak, masih banyak anak tingkat SLTA atau mungkin khusus SMK 4 saya tidak tahu. Kita kalau tempat Bapak Ibu. Tapi saya yakin dulu saya agak iri dengan SMA 1 waktu masih zoni. Karena rata-rata waktu belum zoni, rata-rata yang diterima situ kan yang pilihan. Nah, sekarang sama kan, lumayan lah. Dulu iri, karena ngajar di situ cenderungnya anaknya pintar-pintar. Sekarang aku sekarang kan karena udah campur aduk kan, sama. Masih kerasa bener-bener. Tapi Bapak Ibu, saya ini memang masih agak udah. Jangan kan Bapak Ibu, ada istrinya ya bro. Bapak, istri saya kan tahu segala sesuatu rahasia saya yang paling jelek tahu ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, apa pula grogi? Justru yang tidak tahu itu grogi. Enggak. Saya memang terserah ini lagi agak kurang dekat. Ya. Latar belakang intinya, misalnya ini. Tapi di latar belakang itu upayakan yang akan Bapak Ibu teliti itu sesuatu yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Contohnya ini. Kenapa siswa yang mengikuti pendidikan agama Islam di kelas 7 atau di jam pelajaran awal itu dia selalu terlambat? Itu kan banyak masalah tuh. Pertama, bangun kesiangan. Yang kedua, jalan macet. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu dianggap sebagai guru yang tidak menarik. Ya, nah yang Bapak Ibu teliti itu jangan tentang bagaimana cara membangunkan anak. Itu bukan hak Bapak Ibu, benar nih? Jangan Ibu meneliti tentang ini solusinya harus memperbanyak mobil. Tidak mungkin. Jadi solusinya bagaimana agar anak itu masuk di awal Bapak Ibu itu ngajar. Supaya anak itu masuk, upayakan Bapak Ibu menjadi guru yang menarik, yang ditunggu dia. Nah itu yang paling mungkin. Maka solusi dari berbagai solusi kan banyak, satu masalah kan banyak solusi. Tapi yang Bapak Ibu angkat itu solusi yang memungkinkan Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, paham? Paham. Enak aja orang bisa. Iya. Enak. Oke, ambil contoh. Sekarang umpamanya kasus, coba ajukan satu pertanyaan, salah satu masalah itu Bapak Ibu. Kalau nggak ada masalah kita tutup PPKI. Tutup nih, selesai. Coba satu masalah. Coba. Lewat jam 3 nih. Terima kasih.
kasih Bapak kepada saya melaporkan suatu masalah di sekolah. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana cara kita menjadikan anak itu bisa taat dan patuh dengan aturan sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini jawabannya panjang. Saya sampai hari ini termasuk guru yang meyakini bahwa pendidikan agama Islam itu pendidikan yang paling sulit. Sebab pendidikan agama Islam adalah pendidikan penanaman nilai. Itu seperti ya. Kalau pendidikan selain agama Islam, matematika umpamanya, itu pendidikan tanpa nilai, bukan tidak bernilai, tapi tanpa nilai. Siapapun dia, penjahatkah dia, komuniskah dia, pembohongkah dia, kalau dia sudah mengerti hukum mencari luas adalah panjang kali lebar, dengan ikhlas hati, ketika dia disuruh ukur pasti pakai itu. Tapi kalau kita tanya, kamu tahu nggak bahwa mukul kawan itu nggak boleh tahu? Apa kau laksanakan? Sebab ada pertimbangan hati. Air susahnya mau saya jawab. Jadi pertanyaannya susah. Makanya saya termasuk orang yang kurang setuju dengan teori-teori yang banyak-banyak. Coba kalau kita kembali ke asal Islam. Pertama itu pengajaran. Yang kedua itu pembiasaan. Yang ketiga peneladanan. Yang keempat pemotivasian. Yang kelima penegakan hukum. Itulah 5. Ajarkan bahwa sholat itu wajib. Tahu nggak? Tahu. Sekarang beri contoh, Bapak Ibu sholat. Nah, dia contoh. Udah 2. Kemudian biasakan sekolah itu setiap waktu zuhur sholat semua. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sekolah, kok Bapak Ibu nggak sholat zuhur, bagus Bapak Ibu keluarnya dulu. Betul. Sebab itu ditonton anak-anak itu. Bagus tak ada di situ. Setuju. Benar kan? Iya. Yang keempat penegakan hukum, pemotivasian. Jadi fase-fase ini yang harus ditempuh. Kalau fase pertama itu saya yakin 70% anak kita udah bisa ilmu yang ada di kepala anak kita hari ini. 70% saya pastikan sudah cukup untuk menjadi anak baik jika diamalkan. Sebab kalau kita tanya dengan orang tua boleh lawan enggak? Dia pasti jawab udah ngerti dia. Nah, makanya susah bosan mohon maaf. Ibu jawab soal. Betul. Betul ini rumit bu itu filsafat itu. Enggak. Nah, sekarang yang mau dijadikan PTK kan ini katanya permasalahan itu mau dijadikan PTK kan. Nah, sekarang menurut ibu dulu solusinya kira-kira apa? Dia nanya. Kalau tahu solusinya nggak nanya dong. Bukan. Tiap orang kan beda, tiap ini kan beda-beda. Bukan tiap sekolah beda-beda. Iya. Kalau SMK 4 itu, ini SMK 4 itu gedungnya agak misterius. Dia banyak lorong-lorong belakang. Karena di sini kelas juga ada kelas jadi itu banyak orang tahu. Itu beda cara kayak di SMTI. Itu muter itu pengawasannya jelas. Satu. Yang kedua jumlah satpamnya ada cukup. Dengan jumlah kami kan 62 kelas. Iya 62 kelas kali 30. Pokoknya kemarin dihitung jumlahnya 2025. Ya banyak yang kami terbesar dari jumlah siswa. Makanya jangan coba-coba melawan SMK 4, betul Pak? Iya. Sampai hari ini kami masih di bisnis tidak boleh ikut pertandingan dalam bentuk fisik. Ya. Karena kami jangankan kalah, menonton kali. Jadi maksud saya ini, Bu,
solusinya itu pilih yang kira-kira ibu mungkin. Kalau menurut ibu dulu, nanti saya kasih solusi yang ada di pikiran saya dulu mau pula. Nah, kira-kira. Tadi pertanyaannya apa? Bukan, ini sengaja nih. Berarti sengaja. Kalau menurut saya untuk kondisi real hari ini dengan tipe anak sekarang itu memang penegakan hukum. Ya. Kalau di zaman kita anak-anak mungkin dengan nasihat, tapi dengan tipe anak yang sekarang itu penegakan hukum. Saya ngajar Pak Ibu itu udah masuk tahun 2004, tahun ke-8. Baru sekitar 1 bulan yang lalu saya sampai dengan anak, baru sekali itu, udah saking datanya. Jadi solusinya menurut saya dengan cara penegakan hukum tata tertib. Itu kan untuk pihak sekolah. Nah, karena ini PTK kan otomatis lingkup sekolah. Kalau itu tadi cocok untuk PTS karena yang berhak melakukan penegakan hukum di lingkup sekolah itu kepala sekolah, maka namanya PTS. Paham kan? Alhamdulillah. Nah sekarang di lingkup PTK yang kasih ibu. Nah sekarang penegakan hukum di lingkup ibu sebagai guru di sekolah itu yang pertama mungkin ada kan kayak perjanjian kontrak belajar, kemudian kan ada sanksi-sanksi itu tegakkan kita. Tapi memang agak takut nih, agak takut. Terus terang, paham nih. Karena saya gimana ya? Agak sedih nih. Betul Pak. Itu bukan hanya 1-2 guru, 1-2 wali murid yang menyatakan justru anaknya lebih baik ketika masih di SMP dibandingkan sudah masuk SMK. Jadi masuk ke SMK justru makin lebih buruk dalam sisi karena siswa ini, Bapak Ibu mesti ngerti, siswa itu tipe sekarang dengan usia itu adalah baru masuk pada tipe dipengaruhi. Ya, belum bisa mempengaruhi. Jadi dia hanya dipengaruhi dan belum mungkin mempengaruhi. Kalau ada kawan dia yang tidak baik 5, dia baik tetap dia jadi baik. Saya katakan begitu, maksudnya penegakan itu jangan sampai justru kalau kita terlalu longgar dengan anak itu, nanti kawan-kawannya akan ngomong gini, itu ya begini tetap naik, itu begini tetap naik. Akhirnya yang baik itu menjadi tidak baik. Nah, cuma pertanyaannya di indikator alat ukur surveinya itu, nah itu jangan nanya, itu bingung. Makanya ibu pikir-pikir lah kalau mau buat ini. Sebab itu akan berurutan. Alat observasinya apa? Indikator bahwa hukum itu ditegakkan di situ apa? Kan di situ. Jadi ibu ingin lihat itu kan? Oke, lanjutkan atau mau tentang ini? Oke, lanjut ya. Rumusan masalah, kita ambil contoh aja ini. Satu buat rumusan masalah ya, kita ambil sama-sama contoh. Anak belum bisa, anak tingkat SLTA belum bisa mengaji. Nggak usah baca tulis Al-Quran. Kalau baca tulis itu jangankan anak-anak, jangan guru-guru tulisnya tak betul. Anak belum bisa membaca Al-Quran. Itu kan kalau seusia SLTA logikanya harus sudah bisa. Berarti terjadi kesenjangan antara harapannya itu dengan kenyataannya. Nah, apa solusinya? Pertama, kalau lihat kelas, apakah kita mau mulai ngajar Iqra lagi berhadapan langsung itu? Jadi kumpulkan beberapa seleksi dulu dari misal kelas A 3 yang udah
bisa ngaji kelas B, tidak bisa ngaji kelas C, kumpulkan jadi satu kelas. Nah, berarti solusinya metode ta'lim umpamanya, metode Iqra lah. Maka penerapan metode Iqra untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi siswa kelas apa itu di sekolah normal. Nah, itu rumusan masalah. Nah, sekarang tujuannya secara umum kan untuk meningkatkan. Nah, sekarang dari itu manfaat dan penelitian itu tinggal di copy dari tujuan, kemudian Bapak di copy. Kalau masalahnya tidak bisa ngaji, solusinya metode Iqra. Maka tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode tujuan. Berarti yang bab 1 anggap selesai. Ada yang belum paham? Kalau belum terlalu nih. Paham. Insyaallah. Kira-kira bisa nggak? Dari masuk nggak? Sekarang kajian pustaka disesuaikan variabelnya itu yang utama metode Iqra dan kemampuan membaca Al-Quran dan metode Iqra. Maka variabelnya otomatis misal kajian teori yang A kemampuan membaca Al-Quran, satu dari sisi tajwid, indikator kemampuannya apa, misal paham tajwid, kemudian paham origin huruf, itu satu. Kemudian yang B tentang metode. Jadi variabel intinya itu. Jadi yang ibu jelaskan seputar itu. Jangan menceritakan ke yang lain. Ini tak nyambung. Ya. Terus hasil penelitian yang relevan. Nah, itu ibu cari di Google enggak pusing enggak. Yang kira-kira penelitian tentang Iqra. Membaca dengan metode terapi. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu cari bahasa yang agak enak. Bagaimana? Enak saya minum dulu lah. Ingat ada ini. Sekarang kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu gambaran sesuatu yang logis. Gitu. Jadi urutan-urutannya bila diadakan metode talaki, terus maka akan terjadi peningkatan. Kan logisnya kan ya, kerangka berpikir. Itu nanti bisa digambarkan lewat diagram atau gambar-gambar. Itu siklus nanti di penelitiannya yang ibu si Pak Kami sama Pak Akad tuh Pak. Yang sekarang itu yang refleksikan 4 angka itu tuh dari dulu memang gitu-gitulah, nalari itulah. Itu mereka berpikir. Nah, sekarang hipotesis. Kalau di skripsi biasa kan ada hipotesis A, ada hipotesis B, ada hipotesis bahkan ada namanya kalau penelitian eksperimen itu kelas pembanding. Tapi karena kita nggak perlu. Jadi hipotesisnya hipotesis A, jika diadakan metode talaki maka akan meningkatkan kemampuan membaca. Terus masuk ke bab 3, subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Subjek yang mau kita teliti, lokasi sekolah kita, waktu, jadwalnya lah, sampai ke 1 jadwalnya kurang apa. Tapi yang logis Bapak Ibu kalau membuat waktu, sebab penelitian itu akan tergantung pada tingkat waktunya ya, tingkat kerumitan penelitian. Kalau Bapak Ibu ingin meneliti kapan buah jeruk ini baru berbuah, itu perlu penelitian 5 tahun.
karena dari mulai tanam sampai buah. Tapi kalau penelitiannya kapan buah cabai terbuat, maka perlu 6 bulan. Maka waktu itu sangat tergantung pada objek dan iya, siklusnya itu mesti logis. Jangan meneliti tentang metode lagi minggu pertama pertemuan siklus 1, minggu kedua siklus 2. Tak mungkin lah anak itu langsung bisa dalam waktu. Memang kayak disuntik ya ilmu itu. Kan tak mungkin, jadi tidak logis. Jadi paling tidak siklus 1 itu di bulan Januari, siklus 2-nya ya paling tidak Februari atau Maret. Jangan minggu ini 2 minggu selesai dah tuh barang. Apa benar? Ya. Terus teknik pengumpulan data. Ini ada observasi, ada angket. Tapi kalau yang kayak tadi itu, yang kayak ngaji itu, ya observasi langsung dia suruh ngaji ke depan kita buat list tentang indikator kemampuan, kita dengarkan.